Diketahui, viral baru-baru ini muncul video adu argumen antara wali murid dengan pihak sekolah yang kemudian diketahui SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, mengenai kewajiban bagi siswi yang bersangkutan untuk mengenakan kerudung, sedangkan si siswi tidak beragama Islam. Dinas Pendidikan Sumbar bereaksi cepat, langsung menugaskan tim yang dikomandani oleh Kepala Bidang SMK untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap pihak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Al-Fikri memberi pernyataan bahwa masalah berpakaian di sekolah sebenarnya sudah jelas sejak beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum kewenangan SMK berpindah ke provinsi. Menurutnya, tidak ada siswi non-muslim yang tidak nyaman dengan aturan, tidak ada yang merasa terintimidasi. Saya melihat topiknya adalah bagaimana ada keseragaman, bukan unsur pemaksaan untuk pakai jilbab. Terbukti, yang non-muslim lain memakai, nyaman mereka. Ini diwariskan dari kewenangan Kota Padang, karena dulu ada peraturan demikian, tambah Adib. Sementara, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang Rusmadi menegaskan bahwa pihaknya tidak ada memaksa murid untuk memakai jilbab. Yang ada adalah upaya untuk keseragaman berpakaian di sekolah. Rusmadi mengemukakan, sedari awal siswa masuk sekolah ada tata tertib sekolah yang disepakati bersama dan disetujui secara sah yang dibuktikan dengan ditandatanganinya surat pernyataan bersegel oleh orang tua siswa dan siswa sendiri. Beberapa poin di antaranya membahas mengenai aturan berpakaian di sekolah yang menunjukkan bahwa siswa perempuan diminta untuk mengenakan kerudung untuk keseragaman. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Gus Rizal Gazahar Datuk Palimubasa, menyorot tajam isu yang berkembang baru-baru ini terkait aturan berbusana di SMK Negeri 2 Padang. Dia menilai ada upaya framing, bahkan mulai ada suara untuk mengubah aturan berbusana Islami di sekolah-sekolah di Sumbar. Menurut Gus Rizal, lembaga pendidikan sudah ada tempatnya untuk mendidik para siswa lahir dan batin mereka. Sebagai tanda kaum muslimin yang terdidik adalah tunduk kepada tuntunan syariatnya. Jangan sampai lembaga pendidikan membiarkan anak-anak durhaka pada Allah, ujarnya. Buya Gus Rizal tidak menampik jika ada siswa didik yang berlatar belakang non-muslim. Tentunya, aturan berpakaian bisa disesuaikan, karena dalam Islam pun tidak ada pemaksaan. Soal aturan berkerudung di sekolah bagi siswa perempuan diketahui sebagai warisan dari peraturan daerah. Tadinya, sebelum kewenangan pendidikan sekolah tingkat atas seperti SMA dan SMK berada di wilayah provinsi, hampir semua daerah di Sumbar melahirkan peraturan berpakaian menutup aurat. Tapi, ditekankan pula, tidak ada juga peraturan daerah yang mewajibkan non-muslim untuk memakai jilbab. Dengan demikian, sesungguhnya pelaksanaannya bisa disesuaikan. Tinggal dikomunikasikan antara pihak siswa dengan pihak sekolah dengan baik dan benar. Yang sangat disayangkan, kenapa di saat semua bersinggungan dengan Islam, muncul tendensi negatif yang bahkan umat Islam itu sendiri ikut memperburuk keadaan. Wajar saja ini terjadi, karena sistem pendidikan disusupi oleh pemikiran sekularisme yang mana menolak syariat Allah untuk diterapkan. Dengan kata lain, setiap tindakan dilandasi oleh akal pikiran yang lemah dan terbatas. Tak heran, dalam perihal berpakaian sekolah pun dibebaskan atas dasar nama hak azazi manusia. Pemikiran sekuler ini pun telah meracuni benak kaum muslim. Tanpa sadar, mereka yang telah teracuni oleh gaya berpikir seperti ini akan berpikir dengan ala barat yang serba bebas. Tidak hanya individu saja, tapi juga penguasa mengikuti secara menyeluruh pola pikir barat ini. Narasi intoleran kerap dituduhkan kepada hal-hal yang bersumber dari syariat Islam. Ini mengindikasikan upaya Islamofobia yang diaruskan untuk mendiskreditkan aturan-aturan yang bersumber dari syariah Islam. Isu ini selalu dipakai dan digoreng sedemikian rupa bila menyangkut pengekangan kebebasan. Sayangnya, tidak semua pihak menyadarinya. Ada saja oknum yang memainkan isu ini untuk kepentingan tertentu.
Jangan sampai kasus ini justru dimanfaatkan untuk memaksakan aturan-aturan sekuler di sekolah di Sumbar untuk menjauhkan generasi muslim dari agamanya. Jangan sampai kasus SMK Negeri 2 Padang menjadi jalan mencabut peraturan sekolah berbau syariah atas nama intoleran.